Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel MJRT53 Racing, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan board up sepeda motor. Oke, sahabat racing mania, sahabat motoris, teman-teman semuanya, kali ini saya akan mencoba berbagi video seputaran dari masalah puli ya. Jadi dilema bubut membubut puli itu banyak sekali kendala. Ada yang menjadi lemot setelah dibubut, ada yang enak, ada yang malah atasannya nggak dapet gitu kan. Nah di sini saya akan mencoba berbagi videonya. Ini menurut hasil dari pengalaman saya ya. Jadi saya akan mencoba berbagi video itu semuanya itu semua video saya itu ya mudah-mudahan itu bermanfaat, bukan video-video yang hanya untuk hiburan-hiburan saja. Jadi video-video saya itu mudah-mudahan bisa ada manfaatnya dan bisa ada yang bisa diambil dari sedikit ilmu lah, pokoknya seperti itu. Oke teman-teman, ini khusus buat pemula aja ya, bukan bermaksud menggurui. Buat teman-teman yang udah pada jago, mohon maaf ya. Jadi saya akan mencoba berbagi buat teman-teman. Yang pertama, kenapa sih kita harus membubut puli? Nah, sebenarnya di sini akan saya coba sedikit jelaskan. Masalah membubut puli rumah roller itu sebenarnya itu apa ya? Jadi virus itu ya, sebenarnya itu virus dari datangnya motor-motor yang udah kena settingan, yang motor-motor yang udah kena bore up gitulah, yang udah kena upgrade mesin. Sebenarnya untuk motor standar saja itu pihak pabrik dari motor tersebut itu sudah mempertimbangkan kemiringan dari puli rumah roller, kemiringan dari puli kipas itu kan, itu udah dipertimbangkan. Sebenarnya pihak pabrikan itu sudah memperhitungkan dari kontur jalan yang ada di Indonesia, khususnya di Indonesia aja kita ya. Jadi seperti apa dan dibutuhkannya itu seperti apa, motor itu digunakan di daerah seperti apa, itu udah jelas ya. Tetapi karena banyaknya virus-virus yang masuk, virus settingan yang masuk, akhirnya kita sebagai manusia yang tidak pernah cukup akan sesuatu hal gitu ya, jadi pasti pengen meniru apa yang dilakukan oleh orang lain, seperti itulah mungkin. Udahlah, itu mah jangan dibahas lagi. Nah kita kembali lagi ke pembahasan ya. Nah di sini untuk masalah puli, yang pertama permasalahannya itu kenapa sih kalau kita membubut puli rumah roller itu kok malah menjadi loyo? Nah itu ada yang pernah seperti itu ya. Jadi kenapa menjadi loyo? Jadi di sini untuk pembubutan puli itu sebenarnya ada beberapa hal yang harus ketahui dulu ya teman-teman. Kita harus ketahui dulu berapa sih derajat yang aslinya dari puli tersebut. Itu contohnya ya. Sekarang kita lihat dulu, oke? Nah sekarang kita contohkan dengan puli rumah roller ini ya. Ini puli rumah roller Vario 125 ya. Vario 125 atau Vario 150 kita bisa pakai ini ya. Kita contohkan di sini. Yang pertama kita ketahui dulu berapa sih standar derajat dari puli rumah rollernya untuk motor tersebut. Ini sebagai contoh dan ini bisa diaplikasikan di motor matic apapun ya. Kita ukur dulu nih berapa sih derajat yang standarnya itu. Nah ini rumah roller standar yang saya dapat di sini derajatnya adalah 15 derajat ya teman-teman. Berarti kita ukur di sini, kita samakan dulu bentar. Kita samakan dulu. Kita cek untuk yang di kipas sama ya, yang di kipas juga 15 derajat. Berarti di sini pihak pabrikan sudah memperhitungkan derajat dari apa? Dari puli rumah roller ini dan puli kipas ini kemiringannya itu 15 derajat, dan 15 derajat itu disettingkan untuk roller sekian gram atau roller standar sekian gram dari motor. Contoh misalkan ya Vario 125 ini ya. Nah jadi roller berat roller standar Vario 125 yang generasi awal itu adalah 18 gram ya. Itu yang generasi awal, sedangkan yang generasi LED itu adalah 15 gram. Jadi 3 gram lebih ringan dari Vario yang generasi lama gitu ya. Nah di sini pihak pabrikan sudah memperhitungkan dengan roller yang seperti itu
disettingkan dengan derajat kemiringan yang 15 derajat. Oke teman-teman. Nah sekarang kita akan bahas dulu masalah rollernya. Nah di sini untuk masalah rollernya teman-teman, apabila teman-teman masih mau menggunakan puli dari rumah roller yang standar seperti ini, sebenarnya itu udah bisa enak apabila rute ataupun area yang akan teman-teman gunakan itu atau lewati itu adalah seperti perkotaan, trek-trek lurus itu kan, trek-trek ya dalam kota gitu kan, komplek-komplek. Nah itu bisa teman-teman aplikasikan seperti yang generasi lama itu. Kalau 18 gram tuh bisa menggunakan Vario atau roller Vario LED yang 15 gram. Jadi turun 3 gram dari yang standarnya. Itu sebenarnya sudah enak teman-teman ya. Itu nanti akan berubah di settingan bawahnya. Settingan stop and go nya akan semakin jos. Kita buka gas, motor langsung set. Itu kan, itu udah enak. Itu biasanya disukai sama anak-anak yang ya speeding gitulah, pokoknya yang maunya jengat-jengat seperti itu. Nah itu kan. Nah kalau misalkan teman-teman memiliki varionya yang LED yang 15 gram, berarti tinggal diturunkan saja 3 gram sudah cukup ya. Jadi tinggal pakai 13 atau 12 gram saja, itu sudah cukup dan itu sudah enak. Nah itu untuk masalah rollernya ya teman-teman. Tapi di sini teman-teman kan kata saya juga tadi, orang Indonesia itu atau orang kita itu jadi melulu tidak cukup, melulu kurang, melulu merasa kurang gitu kan. Nah dan ini bisa diterapkan untuk masalah roller, itu bisa diterapkan di motor matic apa saja ya. Kalau misalkan mau menggunakan pulinya yang standar, itu bisa menggunakan roller yang di bawah 3 gram. Kalau teman-teman mau bawahnya jengat atau mau settingan bawahnya sedikit cepat. Jadi pas kita buka gas itu cepat, langsung horsepowernya bisa langsung keluar. Nah seperti itu teman-teman. Nah di sini sekarang banyak sekali yang menginginkan apabila saya lagi kedatangan tamu yang mau menggarap CVT gitu kan ya. Jadi motornya kok masih standar, jadi datang ke tempat saya minta dibuatkan setting CVT. Katanya mau bawah enak, tengah dapat, atasnya kena gitu kan. Nah jadi kita kan mesti mikir tuh, kita mesti mikir keras di situ. Kenapa kita bilang mesti mikir keras? Kalau kita sekarang menurunkan 3 gram dari roller standarnya, itu kita udah dapat bawahnya. Nah kita sekarang tinggal memikirkan settingan tengah dan atasnya itu seperti apa, atau settingan tengah dan atasnya itu bagaimana kita mendapatkan settingan tersebut. Nah di sini salah satu caranya itu sebelum kita membubut wilayah derajat kemiringan ya, untuk kita mendapatkan settingan atasnya dulu nih. Kita mendapatkan settingan atasnya, kita kasih tunjuk daerah sini. Nah wilayah sini untuk jalur rollernya itu, nah ini di ujung ini ya, di ujung ini itu dipapas atau dihilangkan yang bisa dibilang mengganjal ini ya, mengganjal ini ya. Nah daerah sininya itu, ujungnya itu dicowak ya, dicowak maksudnya diratakan biar nyampe atas, tetapi jangan terlalu tipis ke ujung sininya. Kita cuma mengikuti arahan dari kemiringan god roller yang dari dalamnya aja. Kita hilangkan sekitaran 1 mili sampai 1,5 mili aja di sini kita papas semuanya ya, kita ratakan. Nah itu sudah bisa mendapatkan settingan atas ya. Karena nanti roller apabila berjalan di sini itu akan semakin ke atas, dan itu otomatis kalau rollernya semakin ke atas, otomatis ini nanti akan semakin menjepit ya, akan semakin menjepit full, dan nanti PBL di sini akan semakin ke atas. Jadi itu seperti kita menaikkan top speed. Nah itu untuk settingan atasnya. Nah kita tengahnya katanya itu dapat, bawahnya atasnya tidak dapat, tapi tengahnya ngedrop dulu. Nah suka ada yang seperti itu teman-teman. Oke, dari pengalaman saya untuk mendapatkan settingan tengah itu kita harus upgrade dari
pernya teman-teman. Per ya, kita harus upgrade dari pernya. Nah untuk per biasanya untuk dapat settingan tengahnya itu per sentri itu yang 3 ya. Per sentri yang 3 itu yang berada di kampas ganda itu diganti sedikit lebih keras ya. Kalau misalkan standarnya, kalau misalkan RPM standarnya ada di berapa ya? Ada di 750 RPM lah misalkan. Kita ganti saja dengan yang 1000 RPM. Tidak usah terlalu keras. Karena kalau terlalu keras nanti bakal meraung motor tersebut, bakal ngedengung atau ngegerung lah gitu kan. Nah, ganti aja pakai yang 1000 RPM. Kalau udah diganti dengan puli rumah roller standar, kemudian cowok jalur roller dan per sentri yang 3-nya udah diganti, dinaikin sedikit lebih keras, biasanya itu bawah dapat, tengah dapat, atasnya pun dapat. Nah, itu hasil dari settingan yang saya pernah terapkan meskipun dari rumah roller yang ini itu masih standar, teman-teman. Murni standar, kita hanya akal-akalin aja di bagian-bagian hal-hal vital yang sedikit-sedikit kita upgrade dulu lah. Jangan dulu kita se ekstrim yang kita pernah tahu gitu kan. Nah seperti itu teman-teman. Nah jadi untuk settingan seperti itu aja itu udah dapet ya, udah dapet. Nah bawahnya dapet, tengahnya dapet, atasnya juga dapet. Tetapi tidak sampai di situ juga teman-teman. Nah tidak sampai di situ juga. Teman kita tuh seperti serba kurang lagi gitu kan. Nah kalau misalkan masih kurang nih, bawahnya. Nah untuk meningkatkan lagi performa bagian bawah settingan dari CVT atau settingan